Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, dalam reaksi kimia, dari A ditambah B menjadi C ditambah D misalnya ya. Ini kalau secara stoikiometri adalah 1 mol A ditambah 1 mol B menghasilkan 1 mol C ditambah 1 mol D. Ya. Ini sesuai dengan perbandingan stoikiometrinya. Oke, misalnya ini perbandingannya 1, 6, 6, 6. Ya. Ini akan habis. Tetapi dalam beberapa kasus, seringkali kita tidak tahu perbandingannya itu berapa. Jadi perbandingannya tidak sesuai dengan proporsi stoikiometrinya. Oke. Ini misalnya harusnya 2, 3, jadi 1 dan 2 misalnya ya. Nah, terkadang dalam sebuah reaksi ini 4. Ya. Artinya berlebih. Ya. Nah, ini saya tambahkan supaya hasilnya C yang saya inginkan menjadi lebih banyak. Saya tambah A-nya. Saya tambah 2 kali. Tapi ternyata hasilnya C-nya tetap. Nah, kok bisa seperti itu? Oke. Iya, karena ada yang namanya konsep reaksi pembatas. Ya. Maka dalam sebuah reaksi kimia, jika perbandingan jumlah reagen tidak sesuai dengan proporsi stoikiometriknya, maka ada salah satu reagen yang akan habis terlebih dahulu. Misalnya ini, ya B sudah habis. Mau ada 4A, mau ada 100A, ketika B sudah habis, dia tidak akan bisa bereaksi menjadi C dan D. Ya. Nah, bahan yang habis terpakai terlebih dahulu kita sebut sebagai reaksi pembatas. Ya. Nah, selain pembatas juga pasti ada reagen sisa yang tidak terpakai. Oke, misalnya saya naikkan menjadi 4A, ya ini yang 2A sisanya tidak bereaksi. Oke. Nah, jumlah produk yang dihasilkan, itu di sini C dan D, ini yang menentukan adalah jumlah reaksi pembatasnya. Ya, jumlah reaksi paling sedikit. Oke. Kita ambil contoh saja nih, misal dalam sintesis metanol. Secara stoikiometrik hasil reaksinya adalah 1 mol CO ditambah 2 mol H2 menghasilkan CH3OH. Ya, perbandingan stoikiometrik CO berbanding H2 adalah 1:2. Oke. Nah, ini misalnya saya menggunakan 4 mol CO dan 6 mol H2, maka perbandingan reagennya adalah 4:6 atau 2:3. Oke. Nah, perbandingan mol reagen tidak sama dengan perbandingan stoikiometriknya. Jadi pasti ada reaksi pembatas, ada reagen sisa. Oke. Nah, reaksi akan berlangsung sesuai dengan perbandingan stoikiometriknya. Oke. Sesuai dengan perbandingan stoikiometrik. Oke. Tadi contohnya kita memiliki 6 ya, 6 H2 plus 4 CO. Oke. Nah, 6 H2 ini akan habis bereaksi terlebih dahulu. Oke. Gimana tulisannya? Ini ya, 1 mol dengan 2 mol akan menghasilkan 1 mol. Oke. Kalau kita punya 4 tadi, dan ini 6, maka ini 2 kalinya ya, 3 kalinya. 1 menjadi 2 menjadi 6, itu kali 3. Oke. Ini juga 1, dia akan menjadi 3. Ya. Dari 4 mol CO, ini cuma akan kepake 3, masih ada sisa. Sisa 1 mol. Ya. Nah, maka 6 mol H2 ini akan habis terlebih dahulu. Kita sebut sebagai reaksi pembatas. Ya. Dan ada 1 mol CO yang akan tersisa. Oke. Jumlah mol produk yang dihasilkan sesuai dengan jumlah reaksi pembatas. Oke, jadi kita lihat reaksi pembatasnya. Nah, mol dengan 3 mol akan menjadi kira-kira 3 kalinya. 3 mol CH3O. Ya. Jadi ini 1 bereaksi dengan ini, 1 ini bereaksi dengan sini, dan 1 CO bereaksi dengan 2. Oke, ini masih ada sisa. Ya. Maka kita dapatkan 3 mol atau 3 molekul CH3OH dan 1 sisa CO di sini. Oke. Paham ya? Nah, dalam sebuah reaksi kita juga mengenal adalah yang namanya yield. Yield itu hasil. Kira-kira berapa persen sih reaksi
yang bisa dihasilkan, berapa maksimum yang bisa dihasilkan. Ya. Ada namanya theoretical yield, yield secara teoritis. Ya. Yield atau produk dari sebuah reaksi kimia maksimum yang akan dihasilkan. Oke. Nilai ini kita peroleh dari stoikiometri reaksi menggunakan reaksi pembatas. Ya. Jadi contohnya tadi, kalau saya punya 4 mol CO dan 6 mol H2, ini akan menghasilkan 3 mol CH3OH. Ya. Jadi kalau kita hitung, ini misalnya berapa gram, ya 10 gram, 20 gram, ini akan menghasilkan berapa. Nah, berapanya itu, berapa gram yang dimaksud itu kita sebut sebagai yield. Ya, jumlah yang akan dihasilkan. Yield secara teoretikal. Oke. Nah, tetapi kenyataannya, ternyata tidak semua reaksi berjalan sempurna. Oke. Secara realnya, secara teoritis kan seperti ini ya. 2 CO bereaksi dengan 1 CO bereaksi dengan 2 H2. 1 CO bereaksi dengan 2 H2. Oke. Ini bereaksi. Ini bereaksi. Dan ini bereaksi. Ini kondisi ideal. Ya, 100% reagen menjadi produk. Tetapi kenyataannya, mungkin karena ada satu dan lain hal, ya, misalnya ini lokasinya tidak dekat dengan ini, jauh misalnya, atau CH3OH yang terbentuk terurai kembali, maka yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan teoritis. Oke, secara teoritis menghasilkan 3 mol, tapi mungkin hasilnya cuma 2 mol, yang satu masih berbentuk CO dan H2. Oke, H2. Oke. Nah, ini yang ya ini hasil, ya ini terhasil, ya ini tidak menghasilkan. Ini masih dalam bentuk molekul CO dan molekul H2. Oke. Makanya ini kita sebut sebagai realnya, eksperimental yield-nya berapa. Oke. Umumnya yield eksperimental itu selalu lebih rendah dari yield teoritis, ya, karena mungkin reaksinya berjalan dua arah, ya bisa ke kanan dan bisa kembali lagi ke kiri, atau misalnya terdapat kesulitan untuk memisahkan hasil reaksi dari perlarut. Oke. Nah, untuk mengevaluasi seberapa efisien sebuah reaksi kimia, kita gunakan namanya persentase yield. Ya, persentase yield adalah yield yang kita eksperimental, yang kita hasilkan, yang dihasilkan sebenarnya, dibagi yield secara teoritis kali 100%. Oke. Itu sebuah proses yang bagus, yield-nya umumnya yang di atas 70 atau 80, lebih bagus. Nah, seperti kakak tingkat kalian di KP dan skripsi kemarin di LIPI dan PT Timah. PT Timah ingin menghasilkan yield reaksi dari timah ditambah HCl menjadi SnCl2, itu yieldnya di atas 90%. Nah, ini perlu mendesain sebuah kondisi reaksi sehingga yield yang dihasilkan di atas 90%. Dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Kita punya urea, CO, NH2 2 kali. Ini salah satu komponen yang penting dalam pupuk. Ya. Ini disintesisnya dari karbon dioksida dan amonia dengan reaksi sebagai berikut. CO2 plus 2 NH3. Ya, ini lihat ada gas-gas. Ya. Jadi larutan dan menjadi cairan. Oke. CO2 plus 2 NH3 menghasilkan CONH2 2 kali plus H2. Ya. Ini reaksinya sudah disetarakan. Ya, dalam sebuah reaksi digunakan 637,2 gram NH3 dan 1142 gram CO2. Oke. Kira-kira mana yang merupakan reaksi pereaksi pembatas? Ya. Kita berikan C12,01 H 1,008 O 16,0 N 14,01. Oke. Mana kira-kira yang merupakan reaksi pembatas? Oke. Ya, kita hitung mol NH3. Molnya NH3 berapa kira-kira? 637,2 gram dibagi NH3 14, 16, 17, 18. Itu 17,2.
Ini N ditambah 3 kali H ya. 17,8 kali 3, 24. 24 tambah 709. Gini ya. 09 satuannya gram per mol. Nah, gramnya hilang. Jadinya mol. Berapa itu jumlah molnya NH3? Ayo Izin dibantuin menjawab, ibu. Pak. 37,28 Pak. 37,28 mol ya. Iya. Nah, sekarang kita hitung molnya CO2. 1142 gram dibagi CO2 44,01 gram per mol. Ya, hasilnya berapa? 25,95, Pak. 25,95 mol ya. Nah, kita sudah dapatkan ini. Nah, rasio dari CO2 dan NH3 ini kan 1:2. Tetapi sekarang kita dapat molnya 25,95 mol dan yang NH3 44, maaf 37,28 ya. Ini rasionya tidak 1:2 ini. Oke. Kalau kita menggunakan CO2 25,95 dan 1:2 ini harusnya 50 ya, 51, berapa? 51,90. Nah, ternyata NH3 yang kita punya tidak sebanyak itu. Maka kita gunakan yang ini ya, patokannya, reaksi pembatasan. Kalau NH3-nya adalah 37, maka CO2 yang diperlukan separuhnya. Separuhnya dari 37,28. Berarti berapa ini? 15 tambah 3,5 ya, 18,5. 18,64 ya. Nah, ternyata dari 25,95 kita cuma perlu 18,64. Berarti masih ada sisa. Ya. Kira-kira masih ada sisa CO2 sebanyak 7,31 mol. Oke. Sejauh ini bisa diikuti ya. Berarti reaksi pembatasnya mana? Ya NH2, NH3. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu, yang dipakai patokan adalah reaksi pembatas ya. Tadi ini 18,64. Di sini 237,28. Oke. Maka massa urea maksimum yang dapat dihasilkan berapa? Ini kita lihat rasionya. Ini di sini 2, di sini 1. Oke. Maka kira-kira molnya ya separuhnya. 18,36 dari 2, 18. 1,264. Ya, betul ya? 18,64 mol yang dihasilkan. Ini juga 18,64 mol. Oke. Jadi secara teoritis dia akan menghasilkan urea sebanyak 18,64 mol. Nah, masanya berapa? Ya kalikan saja 18,64 mol kalikan massa molekular dari urea. Oke. CO 12,01, O-nya 16, N-nya ada 2 berarti 28,02, ada 4. 4,036 ya. 32. 8 tambah 8, 16 tambah 32. Oke. Tambahkan 6, 0, 10, 10, 20. 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, 60,06. Dibantu hitung ya. Dikoreksi 60,06
gram per mol. Oke. Mol bisa kita coret, maka akan menghasilkan gram. Berapa gram itu? 18,64 kali 60,06. Hasilnya Pak 1119,52. 1119,52 gram. Ini ya. Iya. Oke, kita ambil 4 angka penting saja. Jadi 1119 berarti 1120 ya. Nah, 1120 gram. Oke. 1120 gram. Ini tadi NH3 ya. Berapa banyak kelebihan reagen yang tidak terpakai? Tadi sudah kita hitung ya. 7,31 mol. Atau kalau Anda ingin cari masanya ya silakan. Masa tinggal jumlah mol kalikan 44,01 ya. Nah, ternyata jika pada kenyataannya urea yang dihasilkan adalah secara eksperimental, kita mereaksikan CO dengan NH2, oke, CO2 dengan NH3, ternyata kimia urea yang dihasilkan hanya sebesar 1000 gram. Oke. Nah, kira-kira persentase yield-nya berapa? Persen yield sama dengan eksperimental ya, dibagi teoretikal kali 100%. Berapa itu? 1000 dibagi 1120. Mungkin mendekati 90 ya. Seribu. 89,28 Pak. 89,28%. 0,28%. Ya. Jadi yield dari reaksi ini dengan kondisi ini adalah 89,28%. Oke, bisa dipahami ya?